Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Wah. Baik. Hari ini kita menyaksikan negara Republik Indonesia mempertontonkan ketidakwajaran, memprovokasi masyarakat, memfasilitasi masyarakat untuk kepentingan dirinya sendiri. Betul! Betul tidak kawan-kawan? Betul! Buktinya hari ini pulangkan. Negara hari ini mencoba untuk realisasi investasi untuk masuk di tanah Papua, kawan-kawan. Betul! Karena mereka tidak bisa masuk, mereka memboncengi HMI. Dan saya mau kasih tahu, Ketua HMI Pusat, Sadam, Ketua HMI Andreo, tadi malam kami ketemu. Kami yang datang sini perwakilan Ikatan Mahasiswa Papua. HMI, himpunan mahasiswa Islam, punya kepentingan apa datang ke sini? Itu dia. Harus tahu tuh. Bicara apa datang ke sini? Kita punya hak. Hanya oleh diperalat oleh elit-elit politik Jakarta dan investasi untuk mengkerut dan mengambil blok wabu yang ada di tanah Papua. Betul. Kawan-kawan tahu tidak hari ini kenapa mereka menggunakan HMI untuk mendemo Bapak Gubernur Lukas NMB di tanah Papua? Karena Bapak Gubernur Lukas NMB sampai hari ini tidak menerima dan tidak menyetujui penandatanganan blok wabu. Betul. Makanya kenapa investor menggunakan demo-demo baik. Oleh karena itu, kami yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Papua mengutuk keras para elit politik, investor asing yang mencoba untuk menjatuhkan Bapak Gubernur Lukas NMB. Lukas NMB adalah pahlawan Papua, tokoh Papua. Ya kawan-kawan. Oleh karena itu, kami mahasiswa dan masyarakat Papua tidak akan membiarkan pemimpin Papua satupun diganggu, diracun ataupun dibunuh. Negara Republik Indonesia ini beberapa kali membunuh pemimpin Papua, mulai dari Thomas Wanggai, kawan-kawan tahu, Deserwai dibunuh oleh Kopassus yang pada hari ini pangkatnya dinaikkan oleh negara Republik Indonesia. Para pelaku pelanggaran HAM berat di Papua oleh TNI Polri, sampai hari ini pelakunya dikenal kebal, tidak menerima hukum di Indonesia ini. Malah mereka dinaikkan jabatan. Itu kawan-kawan. Oleh karena itu, kami datang ke sini untuk menegakkan keadilan yang ada di Indonesia ini. Indonesia ini katanya negara demokrasi dan menjunjung tinggi hukum di Indonesia. Tetapi pada hari ini kita lihat mana tidak ada. Hukum tidak ada. Hanya tidak ada, kawan-kawan. Percuma, tuh tinggal di Indonesia. Hebat tuh bisa saja. Gitu. Betul tidak kawan-kawan? Betul. Negara Indonesia, kalian orang-orang Papua yang ada dimanapun, saya mau kasih tahu hari ini. Sumber daya manusia kamu tidak dibutuhkan di negara ini. Yang dibutuhkan itu adalah sumber daya alam yang ada di Papua. Sama. Karena itu masyarakat sampai pemimpin Papua kenapa hari ini dibunuh, disiksa, ditangkap, dimasukkan dalam penjara. Itu kawan-kawan. Ini adalah bukti bahwa kita Papua adalah negara jajahan. Indonesia menjajah Papua sampai hari ini. Dan kami mau kasih tahu di tempat ini, polisi negara gagal
dalam melaksanakan pembangunan masyarakat di Papua. Otsus 20 tahun telah gagal. Karena itu, Otsus dan daerah pemekaran pada hari ini, kami masyarakat dan mahasiswa Papua menolak dengan tegas. Tidak ada yang meminta-minta datang ke sini. Untuk para pemimpin Papua, saya mau kasih tahu. Untuk Papua, orang Papua tidak ada yang pengen ini. Pemimpin Papua, kamu datang ke sini meminta pemekaran, minta lanjut Otsus. Kamu adalah pengecut, pengemis di negara ini. Kamu adalah satu-satunya orang pengemis di Papua yang datang meminta Otsus. Betul. Untuk itu kami tolak pemekaran Otsus. Hari ini kami tolak. Betul tidak kawan-kawan? Betul. Untuk hari ini, pada intelijen Indonesia akan tugasnya mengayomi, mengamankan masyarakat, tetapi malah membuat masalah di negara ini. Betul. Untuk itu, jika besok Papua, masyarakat Papua dengan HMI maupun organisasi Islam ada dimanapun, kalau besok terjadi masalah, polisi negara Indonesia tanggung jawab. Betul tidak kawan-kawan? Saya bicara di sini sebagai Ikatan Mahasiswa Papua di Jakarta. Besok polisi tanggung jawab kalau terjadi masalah. Hari ini gagal mengamankan. Polisi sudah menciptakan masalah pada hari ini, kawan-kawan. Betul tidak kawan-kawan? Betul. Anda lihat kami hari ini cuma 3-4 orang. Besok datang kita tutup gedung KPK. Sekalian bakar. Bakar sekalian. Iya. Bakar. Betul tidak kawan-kawan? Ya. Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Selesai. Wah. Kawan-kawan mungkin ada yang mau bicara rahasia atau mau meluruskan, silakan. Selamat siang. Hidup mahasiswa. Hidup! Hidup mahasiswa. Hidup! Hidup orang yang melawan. Hidup! Hidup perempuan yang melawan. Hidup! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Ya, karena kita ini selalu tidak dibuat seperti warga negara Indonesia. Kita selalu mengalami ketidakadilan di dalam kehidupan kami. Bagaimana kami mau merasa kita adalah bagian dari Indonesia? Kalau cara Indonesia praktek, Indonesia mensejahterakan orang Papua itu dengan cara kekerasan terus-menerus. Kami tidak nyaman dengan hidup dengan Indonesia. Mulai dari awal Papua ada saksi masuk ke Indonesia sampai dengan ke sini, kami diperlakukan paksa. Kami disuruh paksa harus tahu bagaimana merah putih, bagaimana kalian menghafal lagu Indonesia Raya. Padahal orang Papua itu bukan baru bergabung di Indonesia. Indonesia merdeka sejak kapan? Kan sudah 73 tahun. Orang Papua ini bukan baru bergabung di Indonesia. Nah, selalu mendiskriminasi, kriminalisasi terhadap pejabat-pejabat Papua itu stop. Setuju kawan-kawan? Setuju. Kalian itu selalu berusaha bagaimana menasionalisasikan orang Papua itu kepada Indonesia. Bagaimana bisa praktek selalu itu membuat kita diskriminasi. Kita mau cinta sama Indonesia. Tidak ada sama sekali kami rasa cinta. Rasa kami mau bilang saya adalah warga negara Indonesia, sama sekali tidak ada. Saya adalah Melanesia. Kenapa kami selalu menangis dan kami selalu menuntut? Memang kami berbeda, tidak bisa sama-sama. Kalau kita akan sama-sama, pasti dalam jangka waktu yang panjang orang Papua muda tua akan mati terus di tanah Papua, kawan-kawan. Maka orang Papua, kalau kalian Indonesia ya, kalian punya hati nurani, kalian memiliki kemanusiaan, ya hargailah. Orang Papua mereka menuntut apa? Karena kalian bicara di mulut, hati busuk, pikiran busuk, selalu mau bunuh kita. Selalu mau bunuh orang Papua. Mama-mama pulang dari kebun pun kalian dibunuh.
dilaksanakan. Interogasi, itulah yang disebut nyaman hidup di Indonesia, kawan-kawan. Tidak. Kita hidup di Indonesia. Memang itu akan selalu seperti itu. Kalau kita berdiri sebagai Melanesia, sebagai orang hitam yang dianggap sebagai binatang, tikus, pasti kami akan merasa harga diri sebagai binatang, orang-orang hitam yang tidak dianggap manusia. Tetapi kalian, bukan Tuhan ya. Tuhan tidak ngomong itu. Kalian tahu tidak? Bisa bedakan antara hitam dan putih. Tahu cerita tidak? Tuhan ciptakan ini kamu mengerti tidak? Jangan merasa lebih superior karena Anda wajah cerah. Sadarlah kalian orang-orang yang penuh rasis, ya, penuh kotor otak, pikiran. Sadar kalian, ya. Pejabat Papua itu menjaga integrasi negara ini dengan baik, walaupun selalu dibuat diskriminasi. Betul. Walaupun selalu bilang kita orang Papua, kamu arang. Hitam ini bukan arang ya. Hitam bukan arang. Ya, inilah identitas. Ini identitas kita. Hidup mahasiswa. Hidup! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Dan karena walaupun dibuat aturan sedemikian pula membuat kita memang susah terobos, tetapi dengan tuntutan ketidaknyamanan ini kita akan tetap ada di jalan sini. Ada yang dapat tangkap, ada yang polisi tentara mau bunuh, kami siap demi tanah dan air kami. Demi manusia Papua, orang-orang yang tidak bersalah terus dibunuh, kami akan selalu ada di sini. Karena kami juga terancam. Kami sekolah baik-baik, ini kami punya tempat belajar. Hasilnya kami belajar, nanti juga akan dibegal. Kami diprioritaskan, orang Papua diprioritaskan ke luar negeri pun akan diikuti. Mereka pasti akan ditempatkan di LSM, walaupun mereka punya ilmu. Contohnya orang fisikawan, baru menemukan ilmu fisika. Albert Einstein yang dunia belum menemukan, ada orang Papua yang menemukan pun tidak diberi tempat buat dia mengajar, buat dia lakukan. Ya, Indonesia ini mau jadi apa kalau memang seperti ini selalu? Orang jadi pintar nggak, tidak mau, selalu mau dipangkas. Ya, teman-teman. Jadi orang-orang yang tadi datang itu dibayar itu. Negara jangan berbuat seperti ini. Ya, itu bukan orang-orang asli Papua yang datang ke sini, itu orang yang selalu cari nasi bungkus, selalu cari uang, tidak jelas, bukan mahasiswa yang ada di sini. Kalau mau bicara, kalau memang itu penting, bicara semua mahasiswa Papua yang ada di sini. Betul. Kita diskusi, lalu ini penting dan tidak penting. Kalau tidak penting, kenapa turun mereka? Mahasiswa Papua jumlahnya seperti itu. Ya. Pulang korlap lagi ada. Kami mohon ya, mohon perlu berikanlah kenyamanan kepada kami. Hidup mahasiswa! Hidup! Hidup mahasiswa! Hidup! Papua! Merdeka! 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 Wah. Ya baik, kawan-kawan. Jadi untuk tadi yang turun datang ke sini, itulah demo bayaran, saya mau kasih tahu. Betul. Ketua HMI kemarin kami sudah ketemu. HMI pusat, bukan HMI yang melakukan demo tadi. Jadi kami mau sampaikan, yang tadi demo-demo itu bukan dari HMI. Jadi teman-teman media, jangan memprovokasi, jangan membuat hoax di dunia maya. Karena yang datang tadi itu adalah demo-demo bayaran. Demo-demo yang mencari nasi bungkus. Makanya tadi belum datang ke sini. Jadi kawan-kawan juga tidak usah terlalu pusing. Karena Don tidak punya kapasitas. Tidak punya kapasitas untuk mempengaruhi ini. Kalau kamu berani, besok kita tunggu di sekretariat Asrama Papua.
Kamu datang kok kita bicara. Itu yang kami sampaikan. Kawan-kawan, terima kasih kalau masalah bicara lagi saya kasih waktu terakhir 10 orang.